pikiran-pikiran ini kemudian jangan dikapitalis oleh mereka. Kita harus mampu berdaulat di dalam pikiran-pikiran kita. Pernah juara 4 ya, Mm-mm. bikin musik daerah MTV Asia gitu kan. MTV Asia. Iya. Tes 1 2 3 cek dicoba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast coba-coba. Iya. Dan alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu spesial juga. Cuma jam terbangnya yang kayaknya yang banyak ini. Ya, Anda juga sih. Bro Denny. Denny Halo. Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Den. Saya panggilnya Kak Den saja mungkin ya. Sama-sama. Saya terima kasih juga sudah diundang di podcast. Meskipun dalam keadaan flu. Iya. Tiba-tiba flu dadakan pagi. Tapi kemarin dari Buol dengar-dengar Kak Den ya. Oh iya, dari Buol. Mm-mm. Dari ngurusin teman-teman HIPMI di sana. Just information, Kak Den ini adalah Ketua HIPMI Kabupaten Buol ya, luar biasa. Sebelumnya kesibukan saat ini mungkin? Kesibukan saat ini ya itulah, bantu-bantu teman-teman bikin event, festival gotong royong. Terus kemarin HIPMI dan gitu-gitulah, lebih banyak bantuin orang. Oke, saya tertarik ke Festival Gotong Royong nih Kak Den. Iya. Ini sepertinya sebuah angin segar ya untuk Kabupaten Toli-Toli khususnya setelah kurang lebih setahun setengah ya Iya. dilanda dengan pandemi. Saat ini alhamdulillah roda perekonomian ya khususnya yang ada di dalam kota ini sudah mulai jalan lah. Berkat juga adanya event-event seperti ini Kak Den ya. Saya dengarnya Kak Den ini sebenarnya awal-awal ini adalah sebenarnya putra Toli-Toli yang punya prestasi di luar dan banyak berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya entertainment di luar. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Den. Iya. Alhamdulillah dulu itu ceritanya merantau kan ke Jawa, ke Jogja. Kemudian ketemulah teman-teman Toli-Toli. Sebenarnya ini virus-virus yang dari senior-senior Toli-Toli juga begitu. Misalnya di entertain dari Kak Budi, kemudian Kakang, kemudian persoalan recording dan mixing audio, bikin-bikin lagu lah, kira-kira begitu. Kemudian mulai berkembang, ikut komunitas-komunitas di luar, mulai berkembang sama teman-teman. Akhirnya ya move ke Jakarta, masih lagi di bidang yang sama. Terus keliling Indonesia, mendampingi beberapa band-band, termasuk band apa? album-albumnya. Ya salah satunya yang paling sering itu Gangstar Asta, Gangstar, oke. Soulja ada pernah. Terus Dan itu turnya sampai ke seluruh Nusantara ya? oh iya, alhamdulillah dari Papua sampai Aceh. Sampai Aceh. Waduh, berapa kali naik pesawat itu? Kadang-kadang seminggu bisa sampai 4 kali. 4 kali seminggu. 8 kali total sama bolak-baliknya kan pergi. Kadang-kadang begitu. Masih tertarik dengan experience dari Kak Denny ini di luar sana. Hal-hal apa saja yang pernah diraih nih? Ya sebenarnya Sampai saat ini ya. sampai saat ini ya membanggakan, tidak membanggakan ya, karena saya tipikal orangnya pengen terus punya karya yang lebih ini, maksudnya tidak suka jual piala lama sebenarnya. Begitu. Pernah pernah juara 4 ya, bikin musik daerah MTV Asia gitu kan. MTV Asia. Iya. Terus apalagi ya, paling banyak mixing lah, artis-artis kayak yang terakhir ada Ipang sama legend hip hop Iwake gitu. Oke, pernah kerjasama dengan Ipang dan Iwake juga ya? Iya, Selain itu Kak Den? ada yang untuk soundtrack itu, untuk soundtrack Si Manis Jembatan Ancol. Wah, ini tidak asing ya. Nama-nama yang tidak asing dan karya-karya yang tidak asing. Di balik itu semua ada putra daerah Kabupaten Toli-Toli, Denny Saputra. Terima kasih. Siap. Sudah banyak berkelana dengan orang-orang hebat dan tempat-tempat yang luar biasa tentunya. Apa yang buat Kak Denny mau balik ke Toli-Toli lagi? Kehangatan Toli-Toli ya. Toli-Toli itu warm dalam artian budaya dan alamnya yang paling selalu bikin rindu, karena
di Jawa kita tidak menemukan kesejukan begitu, kesejukan alami yang lebih nature begitu, lebih pendekatan nature ya. Lebih ke nature ya, di Heeh. mana kita lahir, di situ kita nyaman mungkin ya Kak Den Betul, ya. betul. Tapi sebenarnya saya lahirnya di Makassar. Oh, lahirnya di Makassar. Heeh. Cuman besar di sini toh. Kak Den ini kan belakangan ini banyak karya-karyanya nih khusus untuk Kabupaten Toli-Toli, termasuk yang terakhir itu kemarin yang sempat viral juga dengan bintang tamu kita yang pertama di Potes, Oh iya. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Oh iya. Toli-Toli, Radi Saputra ya. Kemarin ada single Oh Toli-Toli. Iya, iya, iya. Itu isinya kan tentang kerinduan sama Toli-Toli. Kerinduan kehangatannya tadi itu. Itu lagu sebenarnya sudah cukup lama saya buat. Oke. Dari sejak di Jakarta lah. Sejak move ke Jakarta sekitar 2013 mungkin apa 2014 bikin-bikin lagu gitu. Terus disimpan aja. Nggak tahu waktu itu siapa yang mau bawa. Sampai sekarang juga ada banyak lagu stok. Hanya modelnya gitu kan, dapat inspirasi simpan. Sayang sekali. Nanti kadang-kadang tunggu mood dulu biar lagunya sedikit lebih bisa dijiwai lah. Oke. Hasil dari keresahan tadi ya Kak Den. Iya, Jadi betul. resah itu perlu ya? Perlu. Perlu ya? Itu hasrat itu harus ada di setiap manusia. Seperti ada contoh yang paling dekat juga baru-baru kemarin kita sempat sharing-sharing santai juga dengan Mufid ya. Ternyata dasar dari keviralannya dia itu dari keresahan juga. Oh iya. Cuma khususnya dia resah sama dosennya sehingga dia buat satu konten dan itu viral dan di-react sampai ke Malaysia. Oh gitu. Jadi jangan khawatir kalau lagi resah. Iya. Itu bentuk stimulus untuk bikin sesuatu kah gitu. Oke. Kira-kira begitu. Menarik Kak Den. Ini kan punya karya, terus juga mungkin peduli dengan hal-hal yang seperti itu ya, Kak Den. Industri kreatif lah kalau bisa saya istilahkan seperti itu. Seberapa prioritas sih pengembangan industri kreatif di daerah khususnya Kabupaten Toli-Toli dibanding dengan prioritas-prioritas konvensional lainnya? Eh, saat ini kita ada banyak sekali dukungan. Misalnya digitalisasi itu sudah merambah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Itu mempermudah proses kita berkreasi, kemudian kita memasarkan, mendistribusikan karya-karya itu dengan pengetahuan kita, dengan jaringan kita. Sebenarnya itu sudah membawa kita ke industri modern. Kalau buat saya, zaman dulu kan US dan UK sudah mulai lebih dulu. Iya. Bahkan talent-talentnya yang di pelosok pun itu sudah bisa viral sendiri, sudah bisa membangun industrinya sendiri, membangun basis masanya sendiri, penggemarnya sendiri melalui kreatifnya. Jadi tidak ada batasan lagi buat saya. Kemudian kita baru dilanda pandemi. Pandemi ini istilahnya mungkin teman-teman di sana pun juga ngeluh juga yang sudah sudah lebih dulu jadi artis atau apalah bahasanya. Nah, ini menjadi tolak ukurnya kita bahwa kita mulainya ini akhirnya sama-sama. Jadi semuanya dari nol. Mau dari Jakarta maupun dari daerah itu sama-sama dari nol. Iya. Jadi itu bisa menjadi titik saing lagi. Hanya ada beberapa kendala memang. Maka saya bilang, saya lebih sepakat tentang pembangunan peradaban lebih dulu daripada infrastruktur. Oke, menarik. Karena membangun peradaban adalah membangun indeks prestasi manusia. Membangun kemampuan manusia yang mampu bersaing di era industri 4.0 sekarang ini. Kita sudah ketinggalan terlalu jauh sebenarnya. Saya mungkin juga menjadi bahan evaluasi. Saya kalau di rumah terus belajar, baca buku, nonton YouTube segala macam. Pokoknya isi bermanfaat. 1 jam ya sudah 1 jam saya luangkan untuk belajar. Sampai kadang-kadang beli headset begitu buat kalau di jalan kita dengar-dengar sendiri. Oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Harus tetap update ya. Iya, membangun diri itu harus tetap apapun keadaannya kita.
harus tetap update karena informasi di dunia zaman sekarang kita sudah tinggal memilih aja. Zaman dulu mungkin ada 30 sampai 40 informasi dalam sehari. Kalau sekarang sudah 3.000 sampai 40 ribuan dalam sehari. Tak terbendung Tak ya. terbendung. Nah, kita bagaimana memilah. Kita akan jadi spesialisasi di mana, jadi generalis seperti apa misalnya. Kira-kira begitulah. Oke, saya tertarik dengan istilah peradaban tadi, Kak Den. Pengembangan peradaban ya, atau membangun sebuah peradaban terlebih dahulu. Kalau menurut Kak Denny ini indikator dari peradaban itu apa saja sih? Ya, indeks prestasi manusia, Oke, SDM ya. SDM, kemudian mampunya kita mengelola sumber daya alam di sekitar kita, mampunya kita membaca keadaan, kemudian mengkonversi menjadi menjadi sebuah hasil, Oke. sebuah hasil. Ya, kemampuan-kemampuan itu kan dibutuhkan. Misalnya kita pengen hasilnya A. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana cara menghasilkan A, atau bagaimana cara menghasilkan 10 dengan keadaan kita hanya punya 2, 3, berarti tinggal nambah berapa nih? Dan bagaimana melalui step-step itu, misalnya seperti itulah analoginya. Jadi Kira-kira lebih begitu. prioritas ke pendidikan harusnya ya, Iya, Kak Den. pendidikan perlu, sangat perlu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal perlu terus digalakkan. Diskusi-diskusi ilmiah, kumpul-kumpul komunitas-komunitas sains, komunitas-komunitas akademik perlu sering-sering ngumpul dan berdiskusi bagaimana membangun diri masing-masing begitu, bertukar informasi, bertukar teknis maupun informasi lah kira-kira. Oke, menarik ya teman-teman ya. Lumayan berat tapi sangat menginspirasi, sangat out of the box ya. Harusnya memang hal-hal seperti ini kita harus terus pikirkan ya, kembangkan ya kan, harus mengupdate diri. Saya teringat dengan sebuah istilah dari Jepang kalau tidak salah, dan mungkin ini menjadi salah satu faktor mengapa Jepang maju saat ini. Hanya satu kata, kaizen ya. Kak Denny, ya, pernah dengar Kak Denny ya. Jadi perbaikan diri secara terus-menerus. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini kan di Toli-Toli khususnya ya, atau mungkin di daerah-daerah lain, mungkin kalau yang paling dekat Buol, Palu. Ini kan dari segi SDM sudah ada muncul riak-riak nih Kak Den. Sudah ada komunitas-komunitas literasi. Betul. Sudah ada komunitas-komunitas kreatif. Betul. Pertanyaan, the big question, apakah itu cukup? Itu langkah awal. Oke. Itu langkah awal. Itu modal awal untuk menyebarkan virus-virus keingintahuan. Itu modal awal untuk membangkitkan, menstimulus keinginan-keinginan belajar begitu. Keinginan-keinginan terus berevolusi sebagai manusia. Ya, kita tidak tahu di mana titik paripurnanya kita sebenarnya. Tapi terus berevolusi itu sudah terjadi sejak zamannya para filsuf-filsuf zaman dulu lah. Ya, terus membangun diri sejak zamannya Siddhartha Gautama lah, atau nabi-nabi sebelumnya, bahkan Nabi Adam. Mereka terus berevolusi setiap harinya. Tanpa henti ya? Iya. Ada metode baru itu, saya nggak tahu dari mana. Cuman katanya move 1% every day. Move 1% every day. Iya. Jadi selama setahun itu kita bisa progres sekitar 30% dari diri kita. Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah mengalahkan diri sendiri yang sebelumnya, bukan mengalahkan orang lain yang lebih dari baik. Kita. Iya. Misalnya yang lebih baik. Kita nggak tahu starting awalnya kan kita sama atau enggak. Musuh kita terbesar itu, bahkan Rasulullah mengatakan musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri. Nah, PR-nya adalah kita terus berevolusi menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari gitu.
Ya, semoga bisa menginspirasi ya teman-teman yang ada di luar sana, khususnya yang ada di daerah-daerah nih, Kabupaten Toli-Toli khususnya ya yang Iya. nonton. Dan alhamdulillah ini podcast ketiga sebenarnya Kak Den ya. Ketiga, Ketiga, iya. sebelumnya sudah ada narasumber-narasumber Saya yang sudah lihat. iya. Menarik. Dan saya sering pantau, alhamdulillah animo dan respon masyarakat Toli-Toli khususnya Betul. dengan hal-hal yang seperti ini Kak Den itu lumayan bagus. Iya, iya. Artinya mungkin di luar dari konten-konten kita tidak bisa bilang itu buruk atau jelek ya, atau kita bisa istilahkan saja seperti hal-hal yang tidak terlalu berefek ya Betul. ke arah sini. Pembicaraan yang inspiratif begini ternyata banyak yang minat Kak Den. Apalagi anak muda itu banyak yang request. Iya, betul. Saya lihat juga kemajuan saat ini anak-anak muda mulai senang ya. Di Toli-Toli, di Buol itu punya komunitas literasi sendiri. Kemarin kita Ya, bikin di sini. oke. Mungkin ada, tapi kita belum ketemu teman-teman itu. Kita bikin sofistik komunal. Akhirnya sofistik komunal itu jadi Sofistik komunal. iya. Itu apa? Itu apa lagi? Apa lagi Itu itu, Kak? lucu-lucuannya sebenarnya. Kita mau cari positif, aurora positif gitu Luar biasa. di dalam lingkungan kita dalam bergaul begitu. Itu penting. Lingkungan sekitar itu penting, bagaimana ide itu terus dibangun, terus digulir, terus menjadi efek bola salju yang Semakin besar. semakin besar dan bisa diimplementasikan, kemudian mampu menguntungkan banyak orang lah di sekitar gitu. Sofis itu artinya canggih lah gitu. Oke, Jadi, komunal Ya community, community. semacam perkumpulan kabilah-kabilah lah yang kita bangun. Oke, menarik sekali Kak Den. Tak berhenti sampai di situ Kak Den. Saya masih terus excited mendengar setiap kata dari Kak Denny sebenarnya. Ini mengandung banyak makna-makna khusus sebenarnya. Kak Den, ini kan kita sudah bahas tentang perkembangan, tentang sebuah peradaban. Betul. Di satu sisi Kak Denny ini punya experience yang sebenarnya merupakan salah satu orang yang yang banyak bermain di luar, otomatis bisa menilai rumahnya Toli-Toli. Menurut Kak Denny, kalau saya ingin tanyakan seperti ini, industri kreatif daerah versus industri kreatif ibu kota, gapnya besarkah? Saat ini semakin sempit, semakin kecil, sempit. semakin persaingan semakin mudah. Hanya mungkin sumber daya manusianya yang perlu terus dibangun, karena entahlah apa di sana sudah mulai lebih dulu atau seperti apa. Yang pasti mereka terus menggali kemampuan diri sendiri dalam berkreasi begitu. Maksudnya tidak membatasi kreasi itu hanya pada satu teori tertentu misalnya. Tapi mengembangkan experience kreasi itu ke dalam ruang-ruang yang lebih imajinatif lah kira-kira. Tahun lalu mungkin kalau saya tidak salah ingat, saya dengan Kak Denny sempat kita diskusi ya. Betul. Terkait dengan tema yang sama ya. Sempat Kak Denny bercerita tentang Iwake yang Iwake atau siapa kemarin? Oh bukan, Eco Show ya. Oh iya. Yang ada di Gorontalo. Iya. Itu menarik Kak Den. Mungkin bisa kita resounding lagi. Iya, ya itu salah satu bukti bahwa berkarya di kampung itu tetap punya peluang yang bagus di pasaran. Karena digitalisasi tadi itu. Iya. Nah, salah satunya contohnya itu misalnya. Kemudian teman-teman di Kalimantan ada juga namanya Kapital gitu. Kalau dari segi musik ya. Tapi dari segi lain ada banyak hal. Teman-teman di Galang sendiri pun saya dengar-dengar berkreasi visual, kemudian visualnya itu dijual dalam bentuk dolar ke luar negeri gitu. Visual seperti apa itu? Gambar, bikin desain dan segala macam. Oh ya. Iya. Logo ya kalau tidak salah. Iya. Ada logo, macam-macam lah. Ini sepertinya ruang-ruang yang sudah seperti saya istilahkan tadi riak-riak
tadi yang mulai muncul Kak Den. Mungkin nanti teman-teman yang digalang ya. Siapa tahu ingin sharing, berbagi juga karena kita Betul. sesama anak daerah harus saling menginspirasi ya. Betul. Bisa datang ke podcast nanti kita sharing-sharing terkait keberhasilannya di bidang vektor ya kalau tidak salah. Ada Kak Budi Lamala juga. Betul. Kemarin saya sempat sharing-sharing dan ini sepertinya seru untuk didiskusikan. Insya Allah Kak Budi Lamala akan hadir juga. Tunggu ya. Seru lah kalau seperti itu. Oke, industri kreatif ya ada industrinya tentu ada konsumennya Kak Den. Kalau menurut Kak Denny sendiri, pola konsumsi masyarakat daerah ya khususnya yang di kampung-kampung ini terhadap sebuah industri, sebuah karya itu seperti apa Kak Den? Sehingga dapat mungkin teman-teman di luar sana bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Mungkin bahasanya kalau saya sederhanakan konsumer konservatif nih. Konsumer konservatif. Oh gimana lagi itu? Jadi memang ya itulah namanya kita baru memulai cukup lambat ya pergerakannya. Sejak 20 tahun lalu saya tinggalkan toli-toli. Progres tapi memang perlu mengejar ketertinggalan yang mungkin bukan lagi berlari. Ya. Mungkin udah naik rally lagi. Naik motor rally sama-sama begitu karena satu orang itu tidak cukup untuk membangun kekuatan anak muda misalnya. Ya mudah-mudahan saya dan teman-teman lainnya bisa menjadi katalisator buat teman-teman yang lain begitu. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Ya persoalan konsumen itu mungkin bisa dipikirkan belakangan karena kreatif itu energinya adalah soul dan teknis. 80% soul, 20% teknis. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin persoalan teknis lebih banyak dipelajari. Pesan-pesan saya lebih banyak digali persoalan teknis karena nantinya akan mengantarkan kita kepada soul berkreasi yang jauh lebih baik. Ada banyak sekarang anak toli itu di luar yang balik juga. Ada teman-teman dari ISI kalau anak-anak kreatif ya. Ada beberapa adik-adik dari Jogja yang dari ISI itu balik juga ke toli. Saya lupa namanya siapa, Nanda mungkin ada. Oh ya, ada beberapa. Terus ada yang belum balik masih berkarya di sana. Ya, saya sempat pernah interaksi dengan salah satu seperti Nanda itu dia punya karya yang lumayan bukan lumayan lagi ya. Karena memang ya hebat ya bisa kita katakan hebat ya. Iya. Beliau sekolah, mungkin hasil dari sekolah itu kesimpulan sederhananya yang jauh lebih sederhana bisa disalurkan ke teman-teman yang lain yang sedang berkarya di sini, yang sedang bikin musik misalnya. Siap seperti itu. Apalagi saat ini Kak Denias kita sempat bincang juga tadi terkait konsumen ini sendiri, di mana sekat-sekat tadi yang ada sebelum era 4.0 ini kan sekatnya lumayan tebal ini ya. Kalau dengan adanya digitalisasi segala hal itu kita bisa akses dengan satu sentuhan. Jadi kalau untuk konsumen tidak perlu khawatir mungkin Kak Den ya. Betul. Jadi anak daerah tapi bisa konsumennya itu bisa sampai se-Indonesia ya. Iya bahkan internasional. Khusus industri kreatif. Khusus industri kreatif. Dan semoga podcast ini apa saja industri yang berbentuk produk misalnya, berbentuk produk fisik itu tetap bisa juga. Sudah banyak ilmu marketing sekarang di YouTube dan di Google. Saya juga banyak belajar dari situ. Maksudnya apa yang saya pengen tahu, saya coba cari tahu, kemudian saya saya simpulkan. Ada juga kelas-kelas marketing misalnya di online skill gitu. Memberikan pengetahuan manajerial misalnya, manajemen ya itu penting karena begini, manusia itu pada dasarnya ada dua tipe, ada yang generalis, ada yang spesialis. Ada yang dia bisa jadi generalis juga, dia bisa jadi spesialis juga, tapi dalam satu waktu kita perlu memilih satu saja misalnya karena manusia itu bisa multi talent tapi dia tidak bisa multitasking. Otak itu didesain seperti itu. Neuronnya kita belum cukup mampu untuk memisahkan itu ketika kita kerjakan dalam satu waktu bersamaan gitu.
Jadi ya penting untuk mempelajari bagaimana menjadi generalis, bagaimana menjadi spesialis, bagaimana ketika kita berkarya kita menjadi spesialis yang baik, bagaimana memasarkan itu, memanajemen sebuah kelompok, eh, ya berarti menjadi generalis yang baik ya. Kira-kira begitu. Oke. So informasi yang sangat berdaging ya. Ya, Ya alhamdulillah saya pribadi sendiri juga dengan sharing tadi banyak belajar Kak Din. Bagaimana kita bisa fokus dan satu pelajaran juga yang mungkin tersirat, kita harus mampu dan berniat untuk melebarkan sayap betul, meskipun di daerah. betul. Siap. Teman-teman di daerah ini banyak yang berbakat secara otodidak ya. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin tacit knowledge. Tacit Knowledge. knowledge. Heeh. Oke. Mereka mampu bikin karya, tapi kadang-kadang sulit menginterpretasikan itu dalam bahasa-bahasa teknis. Sebenarnya Oke. bagaimana sih mereka? Seperti misalnya juru masak ya, yang kalau ditanya gimana cara kamu masak ini, Mm-mm. ya nggak tahu, saya pakai rasa aja begitu. Tapi itu karena apa? Terus-menerus dilakukan. Akhirnya secara tidak sengaja teknis-teknis itu akhirnya terpelajari, hanya tidak mampu di diinterpretasikan dalam bahasa teknis begitu. Oke, dan banyak yang berhasil juga ya Kak Din Iya. dari jalur-jalur informal tadi ya. Iya, banyak sekali yang berhasil. Contohnya udah banyak sekali lah. Di Oke. luar maupun di Palu juga sudah cukup banyak di ibu kota provinsinya kita. Mungkin bisa direkomendasikan untuk datang di Potes. Iya, boleh bisa. Iya, karena Sekali. iya saya sangat berharap Kak Din bukan cuma Potes sendiri ya. Saya berharap bahwa kanal-kanal informasi yang inspiratif seperti ini dan mungkin hal yang lebih kreatif, hal-hal lain itu bisa berkembang. Bukan hanya ini saja ya. Betul. Sehingga hal-hal yang seperti Kak Deni sampaikan tadi, sharing ke kita itu sampai ke apa ya, insan-insan yang tadi pengen berubah. Harus berubah. Harus berubah. Kata Nabi itu, tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali ia merubahnya sendiri. Kita menuju akhir ini sebenarnya. Oke. Cuma saya ada masih beberapa poin yang ingin saya tanyakan Kak Den. Ayo. Menurut seorang Deni Saputra, ini kan tadi sudah berikan pendapat terkait apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk peningkatan industri kreatif di daerah khususnya. Mungkin ada hal-hal teknis atau hal-hal spesifik mungkin yang sebaiknya direkomendasikan ke pemerintah khusus untuk pengembangan industri kreatif. Perlu memang duduk sama-sama untuk mengembangkan industri kreatif sama-sama begitu. Oke. Karena dampak untuk bersama juga. Kemudian pemerintah sebagai harusnya pemerintah sebagai kanal-kanal ide, begitu, menjadi toko-tokonya ide-ide begitu. Jadi sifatnya lebih manajerial. Saya pengennya itu pemerintah kembalilah kepada hitohnya begitu, kembali kepada hasrat awalnya, ikut mencerdaskan bangsa kalau di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945-nya kita. Nah, berarti menjadi generalis, menjadi lembaga generalis yang mampu mengkanalisasi ide-ide masyarakatnya dalam industri kreatif misalnya. Kembali ke manajerial saja, karena lebih fokus untuk bagaimana menjual persoalan kreatif ya, biarkan teman-teman kreatif yang mengelola imajinasinya, membayangkan kreasi-kreasi itu dalam skala imajiner, biarkan teman-teman artisnya lah istilahnya yang melakukan itu. Pemerintah cukup menjadi kanal-kanalnya, menjadi penyedia wadah-wadahnya, mensupport kebutuhannya seperti apa. Kita misalnya saya ambil sebuah kesimpulan dari Jawa Barat di Bandung sana. Oke. Saya lupa apakah pada saat Pak Ridwan Kamil jadi wali kota atau jadi gubernur, dibangun kan wadah seniman untuk berkarya, namanya apa, gedung kesenian apa gitu.
rumah-rumah kesenian begitu. Jadi Iya. di dalam itu alat-alat yang berkaitan dengan teknis tidak disewakan untuk para seniman, tapi daftar kemudian ada kuotanya. Diatur di manajerial oleh pemerintah. Sampai spesifik itu ya, Iya, di jadi bidang-bidangnya masing-masing. betul. Akhirnya itu secara tidak langsung sebenarnya menjadi stimulan, menjadi katalis produk-produk bahkan bahkan mungkin di luar musik, di luar karya visual, misalnya produk-produk UMKM, produk-produk makanan. Akhirnya bisa foto produk di situ, Iya. fashion dan segala macam khususnya di Bandung bisa bisa sharing di situ, ada wadah sharingnya juga skala teknis misalnya bagaimana memperindah produk untuk dijual di pasaran. Nah, ini membantu ekonomi masyarakat. Tahan. Seberapa menjanjikan sih industri kreatif itu, Kaden? Itu sangat menjanjikan. Saya kategorikan lah industri kreatif itu masuk dalam ranah UMKM misalnya. Oke. Di angkatan kerja 2019, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 93% kalau saya nggak salah. 93%. Ya, coba bayangkan angkatan Besar, kerja 2019 diserap 93%. Itu besar sekali menurut saya. Itu karena ya itu kreasi-kreasi kecil itu sudah mulai berdatangan. Warkop-warkop itu bisa kita kategorikan dalam ekonomi kreatif gitu, karena kadang-kadang dikemas juga sama musik misalnya. Ya itulah gabungan-gabungan itu lantas disebut ekonomi kreatif. Jangan menspesifikasikan hanya pada satu hal tertentu. Jadi miskin kita berpikir, jadi kerdil kita berpikir. Harus lebih luas cakupannya, lebih out of the box seperti yang Alvin bilang tadi, lebih visioner, lebih imajinatif lagi. Ya. Harus melampaui peradaban yang ada sekarang. Itu fungsinya imajinasi kan. Tak terbatas. Tak terbatas, unlimited. Menarik sekali, Kaden. Thank you. Dan semoga saja ya apa yang kita sampaikan saat ini pelan-pelan dapat terrealisasi dan dapat Amin. menginspirasi Kita doakan teman. sama-sama. Ya. Menginspirasi teman-teman di luar sana. Apalagi alhamdulillah Toli-Toli saat ini seperti tadi riak-riak itu sudah mulai muncul. Dan ya ada salah satu sebenarnya yang ingin saya ajak untuk sharing di sini. Beliau sangat aktif. Dan kalau bisa saya katakan beliau punya punya mandat lah dalam bidang seperti itu ya. Teman-teman di BUL juga sudah sangat terstimulus. Oke. Mereka hampir setiap minggu itu melakukan pasar yang diselenggarakan oleh komunitas literasi. Jadi pasar buku misalnya. Pasar buku. Iya. Kemudian sharing-sharing hampir setiap minggu juga. Seminggu keren, berapa kali lah. Gitu. Iya. Boleh kapan-kapan nanti main di podcast ya. Iya, teman-teman dari BUL. Nanti kan teman-teman HIPI juga itu. Siap. Nanti. Keren. Kita kasih wadahnya untuk sharing ya sama-sama. Nah, terakhir Kak Den. Ini kian kesini kian seksi sepertinya Denny Saputra ini. Kedepannya Kak Den, ada rencana apa khusus untuk pengembangan karirnya? Ya mungkin akan terjun ke dunia politik. Saya belum mengerti di dalam seperti apa. Saya belum mempelajari lebih lanjut sebenarnya apa sih yang bikin sulit ini daerah berkembang, ini negara berkembang. Saya bingung juga. Saya pengen terjun di dalamnya. Saya pengen coba menabrak ide-ide itu jauh lebih visioner melampaui yang ada saat ini. Saya mau coba lebih luas, lebih berpikir secara terstruktur, sistematis. Karena kita punya musuh nih. Oke. Terus musuhnya kita itu terstruktur dan sistematis. Ya, musuh kebaikan akan kalah. Misalnya kartel-kartel, mafia. Ada banyak. Itu sudah menjadi rahasia umum, ada banyak. Di daerah maupun di negara banyak sekali. Nah, saya pengen tahu, saya pengen coba bagaimana sih mendobrak itu semua. Bagaimana kita punya pikiran mampu membuat kanal-kanal itu untuk bisa tersalurkan ke teman-teman masyarakat yang harusnya bukan lebih butuh. Kalau saya sekarang mungkin jangan lagi ada bahasanya lebih butuh itu.
Karena itu kita harus membangun peradaban, menstimulus semuanya. Jadi tidak hanya berbentuk sekedar bantuan yang beli putus Oke. begitu, pendekatan proyek-proyek itu yang bikin kita tidak maju. Akhirnya yang maju itu hanya kontraktor-kontraktor misalnya, itu pun yang besar-besar, yang kecil-kecil hancur juga. Di dalam studi Credit Suisse, 1% masyarakat Indonesia menguasai 49% kekayaan nasional. 1%. Iya, 1%. Orang Indonesia Orang Indonesia, menguasai kelompok-kelompok, iya, ini yang 40%. 49%. 49%. Ini yang saya sebut kartel. Memang masyarakat menguasai 51%, tapi itu di antara 99% masyarakat. Luar biasa loh. Itu 1%. makanya saya bilang, ayolah, pikiran-pikiran ini kemudian jangan dikapitalis oleh mereka. Kita harus mampu berdaulat di dalam pikiran-pikiran kita. Kita harus mampu membawa ide-ide kita. Kita harus, memang sulit, katanya ada rintangan begini, tapi saya belum bisa percaya 100% apakah kita tidak mampu mencari celah begitu. Memang ya begitulah namanya. Tantangan di dalam sebuah sistem pengontrol kebijakan itu sudah terjadi sejak zaman-zamannya siapa? Filsuf-filsuf zaman dulu lah, yang Eropa. Itu sudah terjadi. Jadi saya rasa adalah celahnya. Siap. Masih optimis. Kita doakan Harus sukses optimis. ya Kak Den ya. Insya Allah. Dan mungkin kita butuh pemikiran-pemikiran visioner tadi dari Kak Denny dalam segala aspek. Mungkin kaitannya dalam hal ini kita masih sentuh industri kreatif ya. Betul. Kedepannya mungkin ada topik-topik lain karena Kak Denny ini ya salah satu figur yang apa ya kita bisa bilang punya banyak pengalaman. Dan bukan hanya dalam satu hal ya, bukan hanya dalam industri kreatif tersendiri, tapi dari segi IT juga kemarin saya dengar-dengar sempat Iya, sarjana komputer. sarjana Begini-begini komputer. sarjana. Harusnya ya dicatat jadwalnya Kak Den nih. Iya, siap. Khusus untuk Nah, itu. IT ya. Oh ya, boleh. Oke, nanti kita jadwalkan lagi. Betul. So, untuk teman-teman di luar sana, stay tune ya. Kalau bisa, tekan lonceng yang kecil itu ya. Itu kecil tapi bisa mengingatkan teman-teman dengan sesuatu yang besar ya. Betul. yang ada di podcast tentunya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Den. Sama-sama. Sudah mau podcast. datang. Iya. Oke, kita doakan ini lagi flu Kak Den ini, Amin. mudah-mudahan setelah ini pulang dari podcast lah itu Iya. bisa membaik. Amin. Buka puasa juga ntar udah membaik. Siap. Amin. Dan jangan yang SS kalau iya, ini kayaknya lantaran hujan tadi sepertinya. Iya. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya untuk podcast sendiri dalam pengembangannya industri kreatif ini ya. Oke, tes 1 2 3 cek dicoba.